Ya. Kemudian juga keterangan dari kitab Al-Fatawa, Fatawa Subki, jilid 2, halaman 260, beliau mengatakan, idza ra'ayna maktuban, ketika kita melihat satu tulisan, laisa maksuduhu, yang tujuannya itu tidaklah isbatan nasab, yang bertujuan bukan untuk menetapkan nasab, lam nahmilhu ala isbatin nasab, maka kita tidak mengarahkan tulisan tersebut untuk pengisbatan nasab. Wala yajuzu ta'alluqu bihi fi isbatih idza kana al-maqsudu minhu ghairuhu, dan tidak boleh untuk condong bergantung kepada tulisan itu dalam penetapan nasab ketika memang tujuannya itu bukan untuk menetapkan nasab. Nah, sehingga keterangan yang ada di dalam kitab Tabaqatul Khawas, yang mengutip dari kitab Tuhfatuz Zaman, yang mengutip dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, meskipun di situ menyebutkan nasab dari Ba'alawi sebagai seorang syarif, sebagai seorang duriyah Nabi Muhammad SAW, itu tidak bisa menjadi dalil akan ketersambungan dari nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, meskipun ya penulis dari kitab Tabaqatul Khawas merupakan seorang al-muhaddis, al-mutqin, ya kan, al-hafidh, tetap saja itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Ini Gus Jazuli mencoba menampilkan satu ibarah di mana efek dari ibarah atau ucapan ulama ini akan menepis kitab apapun yang bicara nasab Ba'alawi selama itu bukan kitab nasab. Maka kalau Anda perhatikan secara seksama, di sini Gus Jazuli membawakan ibarah ini, dan ini bagian terakhirnya ya. Ketika ingin menggagalkan kehujahan dari kitab Tabaqatul Khawas karya Al-Hafidh Az-Zabidi dengan alasan karena itu bukan kitab nasab. Di sini ada kesalahpahaman yang fatal saya kira. Mari kita bedah dan kita telaah sejauh apa Gus Jazuli itu memahami satu ibarah. Di sini ditulis, fa idza ra'ayna maktuban, apabila kami melihat sebuah tulisan. Jadi maktuban itu sesuatu yang ditulis. Itu enggak hanya kitab, Pak, tapi apapun. Pokoknya yang tertulis. Misalnya surat kabar, atau mungkin coretan di dinding, atau kalau dalam bab nasab itu al-wathaiq at-tijariyah, seperti struk ya. Struk kalau kita jual beli itu ada kwitansi lah, bukti pembayaran dan sebagainya. Itu namanya maktub, sesuatu yang tertulis ya. Laisa maksuduhu, di mana bukan maksud atau tujuan dari dibuatnya tulisan itu, isbatan nasabi adalah untuk mengisbat sebuah nasab. Lam nahmilhu ala isbatin nasab, maka kami tidak akan menjadikan itu sebagai media atau alat mengisbat nasab. Wala yajuzu at-ta'alluqu bihi, dan tidak boleh kita menggantungkan keabsahan nasab dengan catatan semacam itu. Idza kanal maqsudu minhu ghairuhu, apabila tujuan dari catatan tersebut adalah bukan mengisbat nasab atau selain mengisbat nasab. Sekarang bayangkan Gus Jazuli menerapkan ini kepada kitab Tabaqatul Khawas. Apa Gus Jazuli tahu persis kitab itu bukan untuk isbat nasab? Inilah framingnya. Karena kitab itu adalah bicara tentang orang-orang, bukan kitab nasab maksudnya. Tidak mendetail nasab seseorang, tidak menyebut nasab dari Rasulullah siapa. Sehingga itu dianggap bukan kitab yang ditulis untuk mengisbat nasab. Sekarang Anda baca kitabnya. Di bagian itu ada tulisan dari Az-Zabidi, wahum asyrafun. Dan mereka adalah asyraf. Hum di situ adalah Ba'alawi. Sekarang pikir baik-baik, kira-kira Az-Zabidi menulis itu tujuannya apa? Mikir aja, mikir. Jadi kamu nulis satu kitab, judulnya bukan nasab, Pak. Judulnya mungkin tentang sejarah atau apa. Lalu di satu bagian kamu menjelaskan tentang satu kelompok,
Di tengah-tengah menjelaskan itu kamu tegaskan. Nah, ini adalah keturunan Rasulullah. Kira-kira itu bertujuan untuk menetapkan nasabnya, Pak? Atau coba ngasih tahu? Mikir aja, mikir gitu. Ya. Jadi jangan maktuban itu dianggap sebuah kitab, tapi tulisan-tulisan saja. Artinya kitab apapun, ya, selama di situ ada informasi soreh penegasan dari penulisnya, kalau mereka syarif, maka itu isbat namanya. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani juga Az-Zahabi itu membatalkan nasab orang bukan di dalam kitab nasab, Pak. Tapi ketika sedang menjelaskan seseorang, lalu dia mendapatkan kabar tentang nasab orang itu, sudah pernah saya bahas, amla'ahu nasabahu, amla'a nasabahu, orang itu menjelaskan nasabnya seperti apa, maka oleh Ibnu Hajar ditolak kalau tidak sah. Az-Zahabi juga pernah, ya. Kalau tidak salah Az-Zahabi itu Al-Qalami atau siapa, kalau Ibnu Hajar itu menolak nasabnya Al-Kalabi. Itu bukan kitab nasab, Pak, tetapi dipakai Ibtol itu, Jarh nasab itu dipakai. Kenapa? Karena di bagian itu memang sengaja mau bicara tentang nasab. Begitu juga Tabaqatul Khawas Az-Zabidi, kitabnya bukan kitab nasab, tapi di bagian itu memang sedang menjelaskan bahwa mereka ini siapa. Sama dengan kitabnya Asy-Syarqawi menjelaskan Tabaqat Asy-Syafi'iyah, salah satunya Al-Aidarus. Di bagian itu dijelaskan Al-Aidarus ini siapa, bapaknya siapa. Itu kan sudah namanya menjelaskan nasab orang, Pak. Lalu digelari di situ Al-Husaini, berarti Sayyidina Husain. Itu kok masih dianggap bukan kitab yang bisa dijadikan hujah keabsahan nasab. Mengada-ngada ya, hujah ini mengada-ngada gitu loh. Sekarang Anda bicara tentang apapun itu, nggak mesti kitabnya kitab apa, tapi yang ditulis itu apa masalahnya. Di dalam kitab Tabaqatul Khawas, di mana kitab ini khusus membicarakan para ulia, ya, membicarakan para wali Allah yang ada di negeri Yaman, para sufiyah. Ini diantaranya disampaikan di sini dalam kitab Tabaqatul Khawas, halaman 344, biografi Syekh Ali bin Aba Alwi Khalaq Hasan. Ini beliau sampaikan. Dan ini jalurnya para sadah di Indonesia, Ba'alwi, melalui beliau, Syekh Ali bin Aba Alwi. Lalu beliau jelaskan di sini, Abul Hasan Ali bin Aba Alwi Al-Hadrami, kana syaikhan kabiran, mubarakan, abidan, mujtahidan. Beliau ini seorang syekh, ya, seorang tuan guru yang besar, diberkahi, ahli ibadah dan mujtahid. Stop dulu sampai di sini. Lalu perhatikan bagaimana komentarnya Asy-Syarji Az-Zabidi ini setelah menjelaskan tentang Kholiq Qasam. Biar Gus Jazuli itu tahu apakah maktuban atau apa yang ditulis oleh Az-Zabidi ini tujuannya mengisbat nasab atau bukan, ya. Dibuka telinganya itu, ya. Dibuka biar faham, ya. Biar enggak nyari-nyari dalil untuk nolak ucapan ulama, begitu ya. Coba perhatikan di sini dengan soreh dan tegas yang dinyatakan oleh Az-Zabidi, ya. Perhatikan, dibuka telinganya, dibuka hatinya juga, ya. Kenapa? Karena ini sudah sangat terang menderang, ya. Kalau Anda ikut ulama ini yang mengesahkan Ba'alawi. Wa illa kalau tidak ikut, ya. Nah, kemudian di bawah ini, ya, dijelaskan, ya, tentang putranya. Wa kana lahu waladun ismuhu Muhammad, kana faqihan aliman shalihan. Beliau punya putra namanya Muhammad, seorang faqih alim saleh. Lalu dijelaskan oleh Imam Az-Zabidi, wa alu Aba Alawi haula baitu ilmin wa shalah. Keluarga Ba'alwi ini memang keluarga ahli ilmu dan orang-orang saleh. Wa yuqal innahum akbaru manasibi Hadramaut. Dan dikatakan keluarga Ba'alwi ini memang keluarga yang paling besar, ya, paling tinggi status atau level sosialnya di Hadramaut. Artinya ulama yang gelarnya paling tinggi di kalangan Hadramaut, dari kalangan Ahlul Bait ini Ahlul Ba'alwi. Wa hum fin nasabi asyraf, dan mereka dalam hal nasab itu memang asyraf. Artinya keturunan baginda Rasulullah SAW. Perhatikan bagaimana Gus Jazuli. Wahum fin nasabi asyrafun. Ini masih mau Anda tolak sebagai isbat, ya. Masih nggak percaya gitu kalau Az-Zabidi itu menetapkan nasab mereka itu sahih. Ayolah, ya. Lagi pula kalau misalnya pun Anda terima ini kan masih nanti ada level kedua menolaknya. Oh, ini hidupnya tahun berapa? Kan lebih muda daripada Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kan mesti begitu nanti, ya. Ujung-ujungnya kan gitu. Pelin-pelan aja kan. Kayak nerima, kayak nolak, tapi setelah diberi hujah nolak lagi. Nanti bawa-bawa lagi tahunnya. Sudah, menurut saya mending jujur aja deh. Pokoknya di mata kalian ini kitab apapun itu tidak akan benar selama mengesahkan nasab Ba'alawi. Kalau membatalkan Ba'alawi, kitab siapapun, hatta kitabnya Syekh Mukbil lah, orang dedengkotnya Wahabi, nggak mau tahu. Pokoknya pasti itu benar.
Kalau yang mengesahkan walaupun ini ulama yang qudwah, ulama muktabar dalam Ahlus Sunnah, pasti salah. Dipreteli, disalah-salahkan ya. Kita aja yang mikir ya. Apa iya orang-orang yang keilmuannya kelas-kelas begini kok iya-iyanya gitu loh. Nyalah-nyalahin kitabnya ulama, begitu ya. Mikir-mikir Pak, mikir. Bodoh itu memang gratis, tapi berpikir normal pun nggak bayar. Dan satu lagi, toh kitab ulama nasab yang mengisbat Ba'alawiyah juga ada. Misalnya Nasabah As-Samarqandi, memang bicara masalah nasab. Tapi kan ditolaknya karena tahunnya kan itu setelahnya Ar-Razi, setelahnya Syajarah Mubarakah. Kalau prinsipnya begitu, ngapain Anda pakai bawa-bawa kitab Tabaqatul Khawas ini? Tidak bahas masalah nasab. Toh walaupun bahas masalah nasab tetap ditolak toh. Karena tidak lebih tua dari Ar-Razi. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Berhentilah. Berlagak seolah-olah faham semua. Sampai dilawan semua. Tapi cara memahami kitabnya ya begitu ya. Allahumma hadina hadasabil.